Anies nggak mungkin lah ya. Ya nggak tahu Anies mau apa nggak, cuma kalau dia mau ya dia bisa dicalonkan. Cuma kan kita balik lagi ke yang ini, sebetulnya ini maunya DPR tuh apa sih? Menurut Gitu kan? Ya menurut gue sih dia nggak ngerti maunya apa gitu. Harusnya kan kalau MK langsung dijalankan kan itu beres kan? Seperti Gibran. Seperti Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dua wabarakatuh. Dokter Slamet Ginting, ahli ilmu politik dan militer dari UNAS. Dr. Henry Satrio, ahli komunikasi politik dan Liverpoolian. Nah. Dari Universitas Paramadina. Cocok. Kali ini kita ngobrol tentang putusan MK bahwa partai-partai non-parlemen bisa mengusulkan calon gubernur di pilkada. Putusan MK itu hanya berlaku untuk partai-partai non-parlemen. Artinya itu tidak bisa dipakai untuk PDIP yang partai parlemen. Artinya jika putusan rapat DPR ini seperti itu, balik ini seperti itu, maka tertutup sudah buat Anies. Gimana Bro Ginting melihat dua itu? Iya, yang menarik adalah soal undang-undang pilkada ini sejak Oktober 2023 tuh nggak pernah ada lagi. Oke. Tiba-tiba begitu ada keputusan MK, besoknya langsung sidang. Hanya dalam tempo kurang dari 24 jam. Ada apa? Lu ngelihat ada pertarungan politik di situ yang ingin menggagalkan pihak-pihak tertentu. Iya. Putusan MK itu final dan mengikat. Iya. Bisakah itu digagalkan oleh putusan Dewan? Nah, kalau kita lihat MK itu bicara membahas undang-undang. Kalau MA itu peraturan. Betul. Mestinya itu langsung dieksekusi. Langsung dieksekusi. Maka menjadi pertanyaan keputusan Balek ini. Balek kemudian membahas undang-undang aja, undang-undang pilkada ini menjadi tanda tanya besar. Betul. Apalagi kemudian mengatakan bahwa undang-undang ini Balek atau DPR punya kewenangan untuk menentukan rejim. Kan dia mengatakan rejim MA atau rejim MK. Begitu kan. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat keputusan MK dalam kasus Gibran, kan langsung disetujui, langsung dibuat oleh KPU. Walaupun dianggap melanggar kan? Nah, ini kan menjadi masalah. Kenapa untuk kasus yang ini tidak berlaku? KPU belum memberlakukan. Iya. Hitungan lu, KPU akan menggunakan MK? Kemarin ramai kan? KPU naik gaji ya? Iya, 50%. 50%. Kira-kira ada hubungannya nggak dengan ini? Gue tanya sama lu deh sekarang. Nggak ada. Nggak ada. Masa sih? Nggak. Menurut lu? Makanya patut diduga. Ini ada kaitan. Kan ada begitu. patut diduganya. Patut diduga kan bahasa hukum ya. Kayak tadi intervensi kan. Patut diduga terjadi intervensi. Nah, sama munculnya keputusan MK 60-70 ini, itu kan angin sorga yang umurnya kurang dari 24 jam juga kan. Karena kemarin sempat ramai itu di publik. Iya. Publik ramai banget itu. Katanya Anies bakal bisa maju. Bukan soal Anies, tetapi PDIP happy itu. juga bisa mengusung calonnya. Kan gitu. Di situ aja ada dua pertanyaan. Kalau memang itu berlaku ya, apa iya PDIP juga mau mengusung Anies? Kan belum tentu. Belum. Oke. PDIP kan belajar dari pengalaman bahwa dia harus konsisten dengan posisinya sebagai partai kader. Sejak awal kan saya juga udah bilang, Anies itu tidak mau di PKS kan, tidak mau di Nasdem kan. Apa sekarang dia juga mau di PDIP kan? Lalu apakah PDIP juga mau
PDIP kan Anies begitu, kan belum tentu juga. Kalau memang bisa, saya kira pilihannya bukan kepada Anies. Nah, posisi PDIP dengan PKS kita lihat ya dari awal. PDIP kan cenderung tengah ke kiri, PKS cenderung tengah ke kanan, begitu kan? Bagaimana mempertemukan ini saja sejak awal kan sulit, bro. Apalagi kemudian Anies itu direpresentasikan sebagai pemimpin yang cenderung dekat dengan kelompok Islam. Lu ngelihat Anies gimana sebagai para Madinah, sebagai dosen itu? Anies udah lewat masanya. Udah lewat. Artinya tidak akan maju. Ya kalau kemarin MK juga gue yakin bukan Anies yang akan didorong sama PDI. Ahok. Ya PDI itu kan partai kader, kalau nggak Ahok kan Rano Karno. Oke. Gitu kok. Kecuali Anies mau kayak di Ramayadi, tiba-tiba jadi kader. Di Ramayadi kan jadi tuh. Iya. Dicalonin di Sumatera Di Utara. PDIP Notabene, kan. Anies nggak mungkin lah ya. Ya nggak tahu Anies mau apa nggak, cuma kalau dia mau ya dia bisa dicalonkan. Cuma kan kita balik lagi ke yang ini. Sebetulnya ini maunya DPR tuh apa sih? Menurut Gitu kan? Ya menurut gue sih dia nggak ngerti maunya apa gitu. Harusnya kan kalau MK langsung dijalankan kan itu beres kan. seperti Gibran. Seperti Gibran. Nah ini kan karena Kaisang maka nggak bisa. Soalnya gini loh ya. Ini buat partai-partai politik juga. Kadang-kadang tuh perubahan undang-undang itu cuma gara-gara orang bisa nyalon apa nggak nyalon sih. Iya. Jadi sangat kecil gitu manfaatnya buat negeri ini karena perubahan undang-undang itu cuma dikasih batasan itu. Supaya Gibran bisa nyalon, undang-undang 90, peraturan 90. Supaya Kaisang bisa nyalon, dikeluarin MA. Supaya Kaisang tidak bisa nyalon, dikeluarin kemarin MK. Jadi terlalu kecil gitu. Jadi sebetulnya gue protes juga ke podcast ini gitu ya. Jadi, Kenapa? Jangan kemudian podcast ini ngikutin jumlah subscriber gitu, kecil topiknya. Jadi harus yang lebih gede gitu, topik nasional yang memang mengarah, dan kita perlu ajarin juga orang-orang penguasa-penguasa itu jangan melulu undang-undang diubah cuma gara-gara siapa yang bisa nyalon siapa yang enggak. Kita nggak ngomong soal nyalon. Jadi kayak gini nih. Ini protes saya. Bukan soal nyalon atau tidak. Ini kan ada soal jurisprudensi. Itulah dia, kan jurisprudensinya udah ada. Harusnya kan Gibran, eksekusi harusnya dia tinggal dieksekusi aja kan. Keputusan MK yang ada itu nggak usah pakai dibalik-balik kan. Satu, udah buang waktu. Dua, kemudian bayar-bayar transport kan. Ketiga, jadi bikin kacau negara. Jadi ketatanagaraan jadi kacau kan? Jadi kacau. Coba tuh misalnya Balek kemudian memutuskan undang-undang perampasan aset, kan lebih berguna. Balek atau DPR lah membahas kenapa kemudian ada puluhan ribu orang kena PHK sekarang, kan gede tuh. Itu mesti dibahas tuh. Jangan cuma gara-gara nyalon. Lagian udah deh, udah diputusin MK ya udah jalanin, apa repot-repot banget. Ya, tapi memang berarti ada kelemahan juga di sistem yudikatif, hubungan yudikatif dan legislatif ya. Artinya kayak sekarang nih, MK sebagai lembaga tinggi ini dia nih. Tiba-tiba legislatif DPR bisa mementahkan ini. Enggak. Gimana? Dia usaha doang untuk mementahkan. Dia tahu dia nggak bisa mementahkan, cuma seolah-olah dia bisa, dan dia ngaku-ngaku kalau bisa mementahkan. Dia ngerti kok sebenarnya MK itu nggak bisa dimentahkan. Buktinya udah ada kok. Iya, ini kan perang opini ya. Tentu opini publik yang akan dibangun adalah dia berhasil mentorpedo gitu kan. Mentorpedo keputusan MK. Ini kan nggak masuk akal kan. Keputusan MK itu kan mengikat. Harusnya langsung dieksekusi. Dalam kasus Gibran bisa, kenapa ini kemudian balik Ya, undang maksud gue ini kan merusak hubungan jelas. tata negara kita kan. Di aturan mainnya gitu loh. Jadi mana yang kita mau pegang gitu loh. Pertanyaan gua, KPU akan tunduk kemana? Dia takut kok KPU. Takut tuh. Ke Balek. Sama Jokowi takut. Kemarin gua rasa nggak ada hubungannya sama kejadian ini sih, kenaikan tunjangan 50% itu. Tapi Apa? justru berkaitannya dengan kerjaan sebelumnya. Maksudnya? Kan Jokowi bilang tuh masih capek tuh. Masih capek tuh. Berarti yang kemarin. Bukan yang ini. Ucapan lain terima lagi. Nah kasih. ini lain lagi belum nih. Ini sebenarnya juga Jokowi kaget-kaget kan. Kagetnya? Waduh. Kok dia nggak konsultasi gua tuh. Makanya dipanggil kan kemarin tuh Menkumham yang baru. Iya. Sorry ya. Mereka itu kan lebih paham hukum lah daripada Henry Satrio gitu ya.
Saya kan cuma baca doang, terus melihat, namanya pengamat kan melihat, mengamati waktu itu Gibran bisa langsung final dan mengikat. Ini tiba-tiba sekarang bisa digagalkan lah, bisa di ini lah, bisa terserah DPR lah. Ini apa sih kalian itu? Kesel saya. Tenang Pak, Bukan, Liverpool bagus. Saya ini kan akademisi Pak. Jadi yang mana yang mau lo pakai gitu? Undang-undang lah. Lah terus ini kenapa jadi begini urusannya? Menurut lu kenapa? Gak bener Pak. Enggak, menurut lu tiba-tiba DPR tadi jadi rapat balik segala macam soal ini, apa artinya dalam konteks komunikasi politik? Kalau menurut saya, mereka ketakutan Pak. Oleh kekuatan yang menguasai negeri ini Pak. Sama presiden lah takut ya. Maksudnya kan DPR sama presiden sama ya. Artinya DPR rapat mendadak. Ini sebentar ya. Ini mohon maaf ya, kalau ada anggota DPR yang nggak setuju atau Pak Jokowi juga nggak setuju apa komen saya, datang ke sini mengklarifikasi gitu. Benar nggak kalau saya bilang DPR takut sama Pak Jokowi? Gitu. Karena kan sebenarnya jurisprudensinya udah jelas. Kok semua ahli tata negara juga sama kok ngomongnya. Ini mengikat dan harus langsung dilaksanakan. Gitu. Tapi ini repot-repot dibalik, repot-repot dicegah ini, tidak berlaku itu, kembali ke kemon lah. Tapi kan harus dilihat dong. Kan memang belum ada yang ngajuin juga, jangan marah dulu bos. Kan belum ada yang ngajuin juga. Ngajuin apa? Ngajuin pilkada, belum diuji tuh keputusan MK itu. Iya makanya sebetulnya kan belum ada kan? Enggak, sebenarnya nggak usah dibalik-balik, itu langsung dilakukan, terima jadi KPU-nya. Ya, kalau nggak ada yang ngajuin juga sama. Ya sabar kan, pembukaannya baru 27, Kang Ule juga gimana sih? Makanya kan gue bilang lu jangan marah-marah dulu kalau partai nggak ada yang ngerjain. Bukan marah-marah, saya itu bertanya. Cuma karena udah sore kan, sebelum maghrib kita harus selesai. Karena kalau nggak abis maghrib itu kan katanya ada tanduk setan. Lu ngeliatnya gimana, Bro Ginting? Iya, ini memang terkesan dipaksakan untuk menggolkan Kaisang itu kan, untuk MK yang 70 itu. Gue bilang ini terlalu kecil karena akhirnya kita terjebak dengan harus mencalonkan siapa, tidak bisa mencalonkan siapa, cuma gitu-gitu doang. Terlalu kecil karena ini hanya untuk Kaisang. Ini mahal nih loh. Pasti lah. Ininya. Mahal banget tuh. Ada rekamannya tuh gue rasa. Iya. Gue nggak usah ada rekaman juga, tapi kan tayang di YouTube ya orang-orang pada nonton. Tapi gue ngelihat MK dan DPR kali ini, MK, MA, dan DPR kali ini nggak kompak. Atau lu ngelihatnya seperti apa? Iya, paling tidak MK itu melihat suasana batin rakyat kan seperti ini. Dia membuat keputusan ini juga terakhir kali lah kira-kira MK membayar mahal kira-kira kekurangan yang dulu menjadi kontroversi, membuat gaduh secara nasional. Dari 9 itu bro, 7 menyetujui keputusan itu kan, MK ya? Iya. Dan di dalam yang 7 itu ada Anwar Usman. Ada Anwar Usman yang setuju keputusan MK. Memang. Artinya kan? Ya, Anwar Usman kesel juga sama Pak Jokowi mungkin. Karena nggak bisa balikin. Lah kan dia nggak diituin bro, nggak dijagain kursi ketuanya bro. Lah kan PTWN-nya menang dia. Iya, tapi pakai Ya saya kira juga Anwar Usman dia mengetahui posisi dia itu di mata publik udah hancur gitu ya. Ya dia coba memperbaiki di akhir. Ya, sama dengan yang lain. Kalau kita lihat ya hakim-hakim MK itu kan kecenderungannya sudah sejak awal dari keputusan Pilpres itu kecenderungannya seperti apa, dan dia membayar hutangnya Pilpres itu, dan semua berharap bahwa ini clear, bahwa memang threshold yang diajukan bahwa ini memang nggak mungkin dilakukan 20% itu. Seharusnya itu terjadi, seharusnya itu segera dijalankan. Sama dengan keputusan MK nomor 70 itu. Dia kan menyatakan bahwa nggak mungkin, MK itu sebenarnya tahu bahwa yang dimaksud adalah Kaisang. Bukan soal umur 30, usia udah 30 atau nanti pas pelantikan 30. Itu nonsen lah. Yang dibahas intinya adalah anak presiden. Artinya MK, MA, DPR semuanya dalam satu titik, yakni anak presiden. Gitu. Iya. Bener nggak sih bro komunikasinya?
Komunikasi politiknya bener nggak sih? Ya kita sekarang Kalau lu jadi juru bicara presiden, apa yang akan lo omongkan? presiden mana? Jokowi lah. Kalau Presiden Jokowi nggak bisa dong, kan Kenapa? udah ada orangnya. Kan ini ngomong if and only if. Ah, Jika lu jadi ngabal. ah, terhadap situasi ini. Hmm. Saya katakan gini, aturan apa yang dilanggar presiden? Anda jangan bisa asal bicara dong, buktikan bahwa presiden memang terlibat. Sini kan kayak gitu biasanya ngomongnya kan bosen kan lo, ngomong gitu terus. Intervensi Gitu. dari mana gitu. Ini kan saudara Hensat ini atau saudara Ginting ini kan bicara karena kemarin jagoannya kalah kan? Karena jagoannya Prabowo menang kan? Siapa sih yang jagoan Prabowo, jagoan Anies, jagoan Enggak, makanya Ganjar? Nggak ada, maksud kita kan gue begitu. ngisi. Pasti omongannya kan begitu-begitu kan. Terus atau kalau udah ribet-ribet udah gak jelas, dia kan ngomong lagi, tanya saya, tanya anggota DPR lah yang ikut rapat, gitu terus. Jadi Babalit semuanya udah kedebak lah. Jadi kesimpulan lu apa, Sat? Ya kita ganti topik aja lah. Ganti topik aja. Ya, atau podcast ini bisa menggerakkan atau mengakumulasi amarah rakyat terhadap kondisi negara yang tidak biasa ini. Nggak bisa. Subscribernya masih sedikit ya? Bukan. Emang siapa yang bisa mengkoordinasi? Nggak ada. Yang gede pun nggak ada. Nggak ada. Setahu saya Habib Rizik yang bisa tuh kemarin. Bisa deh. Tapi Habib Rizik udah didatengin sama Guru besarnya nggak bisa ya? Oh, that's good ya. Jadi udah selesai. Selesai. Oke guys, itu obrolan dua dokter yang katanya ini topik terlalu kecil, hanya ngomongin soal siapa Calon-calon mencalonkan. tadi, ampun. Yang kedua, MK, DPR, dan MA semuanya berorientasi pada satu hal, yakni menggolkan pasangan tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.